Oke, Assalamualaikum Ibu Ina. Waalaikumsalam. Terima kasih pertama-tama sudah hadir di acara kami, acara Smart Talk dengan topik transportasi publik di Kota Bandung. Nah, pertama-tama izin kami memperkenalkan Ibu dulu. Mm-mm. Jadi, Ibu ini dosen tetap Telkom sudah 12 tahun, satu dekade lebih berarti Ibu ya. Iya, Dan Ibu ini sepertinya jatuh cinta sama informatika yang saya lihat-lihat ya. S1-nya informatika, jatuh cinta, S2 tertimpa tangga, informatika lagi, S3-nya ngejatuhin diri ibu ya. Ibu ini kebetulan juga ngajar di D4 Sistem Informasi Kota Cerdas. Ini pas banget dengan topik kita hari ini, transportasi publik. Nah, cuman ibu ini udah berpesan bahwa beliau diundang ke sini bukan sebagai peneliti ibu ya, iya, tapi sebagai pemerhati dan pengguna iya, transportasi publik, pemerhati pengguna akademis lah ya. akademis. Hmm. Nah, cuman saya pribadi bu, Hmm. saya nggak percaya sih bu. Soalnya ibu ya, soalnya kalau masalah masalah apa peneliti, Hmm. kita ini kan anak-anak ini, Hmm. kita tuh kalau nyari di Google satu kali dua kali pas ngomong ke temen gini bu ngomongnya, jadi aku bisa riset. Nah jadi kayaknya kalau kalau dokter ini sepertinya pemerhatinya pemerhati yang meneliti kayaknya nih. Nah oke bu, jadi kita bakal masuk-masuk aja bu ke topiknya. Pertama itu kita pengen tahu bu, ide utama transportasi publik itu kayak gimana sih Bu? Gimana cara kita berpikir mengenai transportasi publik? Ya, baik. Jadi transformasi publik itu kan sebetulnya tujuannya adalah menggerakkan orang dari satu tempat ke tempat lain secara banyak ya, Mhm. kemudian cepat dan efisien gitu ya. Jadi bukan menggerakkan kendaraannya, tetapi menggerakkan orang dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Kemudian transportasi publik juga harus secara umum itu bisa diakses oleh masyarakat yang memiliki berbagai kondisi gitu ya. Hmm. Jadi disebut dengan kesetaraan dalam mengakses transformasi publik Hmm. gitu. Tapi Bu kalau boleh tahu, emang sepenting apa sih untuk bisa bergerak itu si orang-orang ini gitu? Ya, karena masyarakat di kota, khususnya di kota Bandung itu kan mereka bekerja, ya ada yang bekerja, ada yang berangkat sekolah, ada yang berangkat ke pasar gitu ya. Jadi tentu membutuhkan transportasi untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Hmm. Nah, supaya pergerakannya itu nggak satu-satu gitu ya, dan juga untuk beban kota tidak terlalu besar, itu harusnya bisa diangkut atau bisa digerakkan dalam jumlah yang besar, ya besar itu lebih dari satu orang ya, dari Mhm. satu tempat ke tempat lain ya, sehingga transformasi umum seperti bis atau angkot itu tentu dibutuhkan di dalam suatu kota. Hmm. Kalau gitu Bu, kalau kita berbicara mengenai kota Bandung nih, Hmm. spesifik kepada transportasi publiknya, Ya. itu menurut Ibu kayak gimana sih keadaannya sekarang? Bisnya, angkotnya, keretanya itu gimana Bu? Ya. Baik, izin saya menampilkan slide ya. Halo teman-teman, maaf mengganggu perhatiannya, tapi karena sebuah kesalahan teknis pada saat perekaman podcast ini, segala segmen yang terdapat Ibu Gartina menunjukkan PPT-nya tidak bisa kami tampilkan karena audionya tidak terekam. Oleh karena itu, sebagai gantinya, saya Fadlan selaku salah satu dari panitia podcast ini akan menjelaskan PPT-nya Ibu Ine Gartina sebagai gantinya. Dalam PPT ini, kita membahas kondisi umum transportasi publik di Bandung, yang dimana skema transportasi publik di Bandung ini seperti yang bisa dilihat. Ada angkot, bus, ojol atau ojek online, kereta lokal, angkutan kawasan, serta shuttle dan pejalan kaki. Berikut merupakan sebuah data mengenai penggunaan transportasi di Bandung, yang dimana bisa dilihat sepeda motor dan mobil itu masih jauh lebih banyak dipakai dibandingkan dengan transportasi umum. Hal ini menunjukkan bahwa transportasi umum itu masih belum memiliki minat yang tinggi untuk dipakai di Bandung. Kayak saya ngerti deh kenapa motor paling banyak. Oh, Soalnya banyak gang. iya. Jadi saya mikir, wah ini mah wajar motor kepake banget. Soalnya Hmm. gimana caranya kita kesana kemari kalau Iya. pakainya bis doang gitu-gitu segala macam. Iya. Walaupun sebenarnya kalau dia mau
sehat mah jalan kaki aja Bu ya ke Iya, halte. kalau deket ya. Kalau deket. Kalau jauh nih, kalau rada jauh, nah tetap pakai apa gitu ya. Nah, motor ini memang selain ringkes ya, karena kan dia lebih kecil dibandingkan mobil ya. Mhm. Dia itu adalah solusi pertama kalau macet ya. Kalau Mhm. macet gitu, terus orang perlu apa? Waktu yang cepat. Nah, itu ya. Kadang-kadang waktu time is money kan. Mhm. Jadi mau cepet eh, bebas macet atau cepat sampai tujuan, ya paling tepat adalah menggunakan motor sih Iya gitu. betul. Saya tuh kemarin sempat lihat data, saya kurang tahu ya berarti benar atau enggak. Cuman dia bilang penggunaan transportasi publik itu menurun drastis semenjak ada ojol dan ada COVID. Nah, terus dipikir-pikir, apakah ini artinya memang dari awal itu ojol itu ada karena transportasi publik itu gagal untuk memobilisasi massa gitu. Akhirnya ada inovasi bernama ojol. Jadi ojol justru sebagai solusi atas si transportasi publik yang masih kurang baik Iya. jangan-jangan. Akhirnya kebawa sampai sekarang, ya kegerus terus sampai Iya. yang data ibu tadi bilang. Betul, betul sekali. Jadi analisanya bagus ya, Mas ini. Jadi memang transportasi yang ada di Kota Bandung ini memang belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dari sisi cepat, karena maklum ya Bandung ini macetnya ya. Macet itu juga karena kita banyak yang menggunakan mobil pribadi atau motor atau kendaraan pribadi dibandingkan transportasi publik gitu ya, karena ketidakbisaan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kira-kira seperti itu. Betul. Iya, karena kebutuhan yang nggak terpenuhi itu ya, makanya Iya. cari cara gimana caranya gitu Iya, pada betul. akhirnya gitu. Nah, sekarang terkait ini Bu, terkait pemain di transportasi publik. Kan tadi ada angkot, ada damri, ada bis, ada kereta gitu. Dari perspektif Ibu nih, sebagai pemerhati dan pengguna, apakah Ibu melihat ini tuh sebagai proses menuju satu pintu yang terintegrasi semuanya, atau memang ini mah emang beda-beda sistem aja udah selesai gitu, tinggal dia paralel bekerja gitu. Nah, kata Ibu gitu. Saya jujur ya, kalau dari pemerhati ini sebetulnya bukan merupakan proses, tetapi memang kebijakan dari pemerintahnya yang dulunya itu konsep smart city atau konsep satu standar, satu operasional itu belum terfikirkan gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya ternyata sekarang sudah dipikirkan nih sama pemerintahan kota yang baru, itu kan tidak semudah membalikkan tangan ya. Harus berproses, kemudian perubahannya juga perubahan sosial, perubahan politik ya. Dan yang paling pasti adalah perubahan ekonomi gitu ya. Kalau misalnya semua terdistribusi kemudian secara ekonomis ya dari masyarakat itu memenuhi, ya masyarakat akan menggunakan. Tetapi kalau setelah ada perubahan, tadinya terfragmentasi, sekarang menjadi satu standar atau satu operasional, ternyata dari sisi ekonomis tidak tercapai, itu pasti masyarakat nggak akan menggunakan juga atau sedikit yang menggunakan. Iya, betul. Tapi jangan salah ya, sekarang ini pemerintah Kota Bandung atau khususnya yang Jawa Barat itu sudah mulai ya di tahun 2024 konsepnya, tapi 2025 sudah mulai dirancang. Namun saya kurang tahu apakah implementasinya seperti apa. Jadi yang BRT Bandung itu katanya akan di branding menjadi MJT ya, Metro Jabar Trans gitu ya. Kemudian nanti angkot-angkot itu akan sebagian angkot akan menjadi feeder dari satu halte ke halte, dari satu MJT ke MJT gitu ya. Nah, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Nah, yaitu seperti yang saya bilang, perubahannya akan mengakibatkan perubahan juga pada sosial ekonomi, kemudian mungkin politik juga ya gitu. Berarti memang dari kacamata Ibu itu ini sistemnya memang sistem berbeda ya, bukan yang terintegrasi segala macam ya. Ya. Mungkin bakal ke arah sana, tapi sekarang tuh Sekarang sangat berbeda. terpisah gitu ya. Boleh saya jelaskan dulu mungkin slide yang Baik, izin menjelaskan slide yang selanjutnya. Kita membahas mengenai fragmented transport system di Bandung, yang dimana bisa dilihat setiap instansi itu mempunyai sistem pelaporan serta kebijakan yang berbeda-beda, tidak dalam satu otoritas. TMB itu dikelola oleh Pemkot, Damri oleh BUMN, Teman Bus oleh Kemenhub, Angkot oleh koperasi swasta, Shuttle oleh swasta, ATCS oleh Dishub Kota,
data jalan oleh Bapelitbang, serta data kecelakaan oleh Polri. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada komando yang tunggal. Semuanya berbeda yang mendampakkan kepada data-datanya terpisah. Kemenhub tidak wajib memasukkan data ke Open Data, Angkot tidak memiliki pelaporan digital, Damri mengikuti standar BUMN, serta TMB yang mengikuti standar Pemkot. Hal ini semuanya itu seharusnya berada di dalam satu otoritas. Transportasi umum lainnya, kemudian kereta gitu ya, bawah tanah gitu. Itu authority sistemnya tuh satu gitu. Mungkin dia biasa satu karena memang dia kecil juga ya sebagai negara gitu ya. Benar Kalau bisa. di kita kan, aduh negaranya gede, ada segala macam hierarki, Iya. yang ada malah gelut sarannya kan. Heeh. Punya siapa nih? Tapi kita ngomongin ruang lingkup Bandung ya. Mhm, Kalau ruang lingkup Bandung harusnya sih nggak terlalu besar mhm, gitu. mhm. Jadi memang itu harusnya kalau memang mendukung smart city atau smart public transportation yang berbasis smart city harusnya sudah mulai difikirkan. Tapi memang saya dengar dan saya baca juga sudah mulai nih pemerintah Bandung dan Jawa Barat itu. Cuman sedang dirancang dan sedang dibangun, hanya implementasinya kapan aja ya. Mhm, mhm. Mungkin itu yang kita tunggu gitu. Soalnya kan kalau saya lihat juga, kalau kereta api itu di satu pintu ya, Iya, kayak akses gitu. betul. Itu bagus banget kalau saya lihat tuh, Iya, jadwalnya ada, harganya ada, betul. bayarnya gampang, segala Mm-mm. macam. Logonya satu, Nah, ikonnya satu, iya, aplikasi satu. Nah, kalau yang tadi yang saya jelaskan tadi, masing-masing punya aplikasi sendiri. Logonya beda-beda iya, pada gitu. rebut kue ya. Nah, Bu, terkait nasib kota Bandung, kan kayak manusia kan kita punya tantangan masing-masing. Saya dengan tantangan saya pribadi, ibu dengan ibu, teman-teman dengan teman-teman. Sama juga dong kota dengan kota lainnya. Nah, kira-kira nih menurut ibu nih, kalau kota Bandung, keunikan masalahnya itu apa sih dari dibanding kota-kota lain pada umumnya lah gitu. Keunikan dari sisi transportasi ya. Betul dari sisi masalahnya yang dihadapi kota Bandung dari perspektif transportasi. Dari sisi transportasi ya itu ya, salah satunya yang tadi sudah kita bahas yang sistem transportnya berbeda-beda Mhm, ya. Sehingga dari sisi tiketnya aja padahal sama-sama menggunakan bis yang sama bisa mhm. beda. Terus kalau kita lagi ngecek rute, itu armada yang sama itu bisa beda lokasinya karena kita menggunakan aplikasi yang berbeda. Nah, apakah kita harus download berbagai aplikasi itu di Mhm, HP kita sehingga kita, oh kalau mau pakai MJT buka aplikasi A, mau mhm. pakai BRT buka aplikasi B, apakah seperti itu gitu ya? Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tentu selain eh, apa bis-bis itu atau transportasi umum termasuk kereta juga, kita harapkan kalau nanti berkembang di 10 tahun ke depan menjadi satu transportasi yang terhubung ya, tetap ekonomis ya buat masyarakat ya. Hmm. Khususnya kalau kota Bandung itu kita masih sebagian besar masih di menengah, di middle ekonomi ya. Jadi nggak yang bawah, nggak yang atas, tapi kita di middle. Nah, mudah-mudahan sih nanti tetap mendukung ekonomis dari sisi harga, dari sisi waktu juga bisa cepat dan nyaman ya. Gitu. Mudah-mudahan Bu ya. Mudah-mudahan. Nah, ini Bu terkait mengenai jumlah pengguna. Mm-mm. Tadi kan sekitar 90% itu kan dia kendaraan pribadi kan. Mm-mm. Cuma 9% doang yang transportasi publik. Mm-mm. Nah, menurut Ibu nih, berarti kan bisa dibilang lapisan masyarakat bawah, menengah sama atas. Pakainya kan pribadi berarti. Iya, betul. Nah, berarti pertanyaannya kalau gitu, kalau kita mau tahu nih, segmentasi masyarakat mayoritas pengguna transportasi publik itu apa sih? Iya itu. Siapa sih? Nah, Nah itu itu. gimana bicara jawabnya tuh kira-kira? Saya kebetulan sudah survei juga Oh, sebentar ya. boleh, boleh. Ada datanya nih. Baik, dalam slide ini kita membahas penggunaan MJT di Kota Bandung. Data yang diambil dari BPS serta dari Dishub Bandung. Bisa dilihat, 45% sampai 55% pengguna MJT merupakan pelajar, mahasiswa, serta warga yang belum punya kendaraan pribadi. 25% sampai 30% yang lainnya adalah pekerja berpendapatan rendah sampai menengah, serta perjalanan rutin atau captive user yang bukan merupakan pengguna MJT secara sukarela. Setelah bagian ini, Xiaogi akan menanyakan sebuah pertanyaan mengenai prioritas apa yang harus dinomorsatukan di dalam dunia transportasi umum. Di prioritas nomor satu, kira-kira mana yang
yang perlu untuk dibenahi pertama kali? Ini ada keandalan jadwalnya, terus ada konektivitas rute, ada kenyamanannya, sama ada biaya. Yang mana nih kira-kira yang bakal jadi prioritas nomor satu? Pertama tadi apa? Ada keandalan jadwal, Keandalan jadwal jadwal. apa namanya, bisa diandalin jadwal. Keandalan jadwal itu keandalan jadwal iya ya. Yang menurut saya yang paling bagus itu yang pertama adalah keandalan jadwal. Karena kita harus tahu kalau kita mau pergi itu cocoknya atau kendaraan apa yang tersedia, kendaraan publik ya, baik angkot, bis, itu yang tersedia buat kita untuk kita bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain. Jadi harus jadwal itu kalau menurut saya mungkin bis itu per 5 menit sekali kah gitu ya, ada di halte. Kalau saya misalkan rumahnya deket halte A, ya harusnya bis itu tersedia 5 menit sekali gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan tersedia sampai sore atau sampai malam, kan kita kadang-kadang berangkat atau pulang malam hari gitu. Kita harus pasti nih pada saat pulang ada transportasi yang bisa mengantar kita kan dari kantor atau tempat kita bekerja sampai ke rumah dan sebaliknya gitu. Jadi jadwal itu, keandalan jadwal paling penting. Setelah itu yang kedua adalah ekonomis ya kalau menurut saya ya. Nah selebihnya ada kenyamanan gitu. Yang kenyamanan itu mungkin menurut saya udah yang ketiga, tapi pertama jadwal itu kalau dari point of view saya ya sebagai pengguna transportasi umum, itu pertama jadwal harus fix, jadwal harus tersedia. Jangan ada jadwal tapi bisnya nggak ada gitu. Terus mau pergi bisnya nggak ada, baru ada lagi 30 menit kemudian, itu lama banget. Kedua ekonomis ya, dari sisi harga sesuai gitu, sesuai dengan kantong kita. Yang ketiga baru kenyamanan gitu. Tapi saya sepakat banget sih Bu, orang itu kalau udah dapet kebutuhan dasarnya, sisanya tuh bisa dikorbanin. Betul. Kayak ini bisa diandalkan jadwalnya nih, nggak nyaman nggak apa-apa deh, yang penting nyampe dulu deh. Ya. Yang penting cepat ya, tepat Betul, waktu ya, betul, sampainya betul. tepat waktu. Bahkan ojol itu kan dia nggak murah, ojol itu kan sebenarnya dia mahal sebenarnya. Iya, Kalau dipakai setiap hari segala macam, tapi dipakai juga. dipakai juga. Iya. Artinya bukan masalah uangnya ini, Tepat waktunya ya. tepat waktunya segala macam. Nanti kalau masih nyambung sama yang tadi, menurut Ibu Ina, penghalang terbesar utama yang tadi jadi nomor satu prioritas tidak dibenahi itu apa? Penghalang terbesarnya. Tidak dibenahi apa? Jadi tadi kan keandalan jadwal tuh yang paling pengen dibenahi kan, supaya dia bisa diandalin lah gitu. Nah, berarti kalau gitu kan berarti sekarang belum ya? Ya, Cenderung belum bahasa. cenderung belum. Nah, berarti menurut Ibu apa sih penghalang terbesarnya yang ngebuat dia masih belum bisa diandalin jadwalnya gitu kira-kira? Jadi bis itu di Bandung ada beberapa macam ya. Ada bis Damri. Bis Damri itu lebih tidak ini ya. Maksudnya kita lebih susah mengecek rute karena dia tidak dipasang GPS mungkin ya. Nah, kalau yang dipasang GPS itu ada MJT dengan yang BRT tadi. Nah, kalau BRT itu dia punya jalur khusus kan. Sehingga kalau di Jakarta itu disebut busway kan. Jadi karena punya jalur khusus, dia cenderung bebas macet, sehingga itu lebih disukai sebetulnya kalau menurut saya. Nah, jalur khusus di Bandung itu apakah jalur khusus bis di Bandung apakah tersedia atau tidak? Nah, kalau misalnya bisnya masih menggunakan jalur biasa nih, kan macet-macet juga Mas, apalagi dia bodinya besar. Iya, betul. Gitu. Jadi karena naik bis transportasi umum, tapi kena macet juga, lama juga, lebih baik pakai motor jadinya. Iya, benar. Jadi jalur busnya ada nggak khusus gitu ya? Iya. Kira-kira seperti itu. Berarti emang masalahnya tuh di ininya, emang jalannya aja udah terlalu banyak orang gitu ya. Jadi ya gimana cara ngandelin susah juga. Mau pakai BRT tapi ya sempit segala macam. Ya, BRT itu ada tapi jalurnya kan tidak sekota Bandung ya. Jalurnya tuh sendiri-sendiri. Ya rumah kita syukur-syukur kalau dilewati jalur khusus BRT. Kalau enggak kayak saya akhirnya pakainya MJT atau bus Damri. Kalau pakai bis ya, kalau pakai bis. Kebayang gue kalau BRT setelah di Gatsu, wah nangis saya Bu. Gimana cerita di Gatsu mau diapain? Gatsu, Lasui, Buah Batu, ada BRT, wah nangis tuh Bu. Yang ada saya gak keluar rumah kalau gitu. Ini Bu, sekarang kita masuk ke kita kan kemarin jalan-jalan Bu ya. Jalan-jalan segala macam. Nah terus kita tuh sekalian nyari juga dapet di portal Open Data Bandung.
Jadi kita tuh dapat data cuma dua doang Bu, dapat TMB sama Damri. Itu pun cuma sampai tahun 2021. Setelah itu nggak ada lagi tuh, kosong sampai sekarang. Nah untuk MJT bahkan nggak ada di situ, di open data Bandung gitu. Angkot juga pasti nggak ada gitu. Nah menurut Ibu ini apa yang terjadi nih Bu? Kenapa datanya bisa sampai nggak ada segala macam itu gimana? Menurut Ibu? Data itu ya, Mm-mm. data Atau eh, jangan-jangan datanya ada di tempat lain. Jadi mm-mm. Ibu nemu, Mm-mm. saya nggak nemu. Ya itu Padahal, karena yang saya tahu ya, mm-mm, MJT itu kan punya aplikasi sendiri ya, mm-mm, mobile application untuk ngecek rute dan lain-lain. Nah, mm-mm, BRT juga punya, Mas. mm-mm. Jadi eh, karena datanya terpisah gitu ya, ya mungkin kenapa tidak ada di open data, tidak semua rute ada di open data itu karena yang tadi ya, sistem transportasi kita masih terpisah-pisah, fragmented, sehingga pengelolanya beda-beda. Nih, saya sebutkan di sini ya, bahwa Kemenhub itu yang mengelola teman bus ya, itu tidak mewajibkan memasukkan data-data tentang teman bus ke open data. Oh, Kemudian angkot, apalagi angkot sama sekali nggak punya pelaporan atau data digital. Damri itu yang dikelola oleh BUMN itu mengikuti standar BUMN. Jadi tidak mengikuti standar Pemkot. Sedangkan open data itu kan dikelola oleh Pemkot Kota Bandung. Nah itu Mas, jadi authority-nya beda-beda masing-masing, sehingga data yang ada di open data itu ya hanya data-data yang mengikuti standar Pemkot Kota Bandung gitu. nah terus habis itu dampaknya Bu ya, Iya, gitu. datanya sampai pecah Mm. kemana-mana segala macam. Saya rasa harus ada satu authority yang ini ya, nggak harus digital dulu, bisa manual, tapi Mhm. authority dulu. Jadi ada kebijakan atau ada regulasi dari pemerintah yang satu atap untuk semua gitu. Saya rasa Itu itu dulu itu sebelum idealnya Bu. sebelum ke yang digitalnya, ke yang apa gitu. Ini nggak semua pengaturan terpisah-pisah diserahkan ya. Bahkan regulasi, kalau regulasi memang dari Dishub ya, Mhm. Dinas Perhubungan. Tapi operator diserahkan ke masing-masing. Operator itu yang sehari-hari kan, yang Mhm. realnya. Mhm. Nah, seharusnya baik regulasi ataupun operator itu bisa dievaluasi atau dikontrol oleh satu authority ini harusnya. Harusnya Bu. Ya. Zaman pada gelut nih. Sama sama ini Bu. Kita tuh mau menyinggung masalah biaya. Jadi MJT itu kan dia harganya sebenarnya kalau kita lihat satu lembar murah ya, kayak Rp5.000 lah, Rp4.900. Hmm. Dan itu kalau pelajar bisa 2.000. Hmm. Nah, tapi kita anggaplah yang bukan pelajar lah, normal gitu, 4.900. Anggaplah kayak sehari kita pergi tanpa transit atau sekali pergi sekali terus pulang. Jadi kan 2 kali sehari Bu ya. Hmm. Terus kita pergi cuma 5 kali seminggu, berarti kan kita pakai 10 kali 10 kali MJT itu. Keluar 20.000 lah seminggu. Itu dengan segala ketidakfleksibelannya, dengan segala macetnya, dengan jalan kakinya, bla bla segala macam. Itu kan dia bisa dibilang iya seharga bensin motor lah gitu ya. Nah jadi apakah ini menjadi kalau gitu berarti pertanyaannya nilai jual MJT hari ini itu sebenarnya apa gitu? Apakah yang penting ada dulu aja Hmm. atau memang ada nilai lain yang dikasih sama MJT kalau dari perspektif ekonomis pun dia nggak masuk gitu. Iya betul ya. Kalau misalkan dari sisi ekonomis betul ya. Kalau menurut saya bahkan harga yang Rp2.000 itu juga tidak terlalu memancing komuter ya ternyata. Hmm. Padahal udah cukup murah nih buat mahasiswa atau pelajar itu 2.000. Tapi ternyata tidak menarik juga. Hmm. Mereka cenderung pakai motor juga gitu ya, baik pelajar atau mahasiswa. Ya betul kata Masnya bahwa sebetulnya bukan masalah harga juga ya, tetapi yang itu yang tadi ya, harus bisa mengantar kita dari satu tempat ke tempat lain di tempat kita akan bepergian. Kemudian dari sisi jadwal juga harus seperti itu. Kalau misalnya MJT itu kan nggak punya jalur khusus ya. Hmm. Dia itu bareng di jalan raya dengan mobil dan motor lain. Kalau kena macet gitu. Hmm. Jadi sebenarnya apa nilai jualnya? Kenyamanan aja. Sebenarnya dia bagusnya adalah bisa mengantarkan langsung dalam jumlah besar. Oke, udah bagus. Dan Hmm. kenyamanan ya. Karena Hmm. di situ kan udah ada AC dan lain-lain ya. Cuman ya itu dari sisi kecepatan masih kurang karena masih kalau macet ikut macet gitu ya. Ya itu karena nggak ada jalur khusus gitu.
Itu benar banget nilai jual kenyamanan itu. Soalnya teman-teman kemarin tuh pas kami jalan-jalan dari BSC ke Telkom, Hmm. dari sini Telkom ke stasiun Hmm. itu semuanya pada nyaman. Iya. Soalnya nggak panas, adem segala macam. Kalaupun keluhan paling, ini bu. Jadi ketika Sabtu pagi nggak ada keluhan tuh, kosong. Iya. Jam 10 jam 11 itu udah pada pergi kan orang-orang segala macam. Tapi pas Hari akhir Sabtu, pekan, nah itu tiba-tiba buk, penuh. Iya. Nah itu aku jadi penasaran bu, kok bisa penuh sih, siapa yang make, kenapa dipakai, mau kemana emangnya. Tapi penasaran bu ya, kayak menurut ibu sendiri itu kenapa bisa penuh, itu pada kemana aja bu, bisa pergi-perginya segala macam. Nah, kalau saya dengar-dengar ya dari anak saya gitu ya, itu yang berangkat itu adalah biasanya keluarga ya. Oh keluarga. Di weekend itu mereka pergi jalan-jalan atau pergi sengaja aja berkelompok gitu ya, entah keluarga, entah satu grup mana, itu tujuannya jalan-jalan atau healing-healing lah ya kita gitu Mas. Jadi sedangkan di hari biasa itu ya mereka kan nggak jalan-jalan karena hari kerja dan hari bersekolah kan gitu. Makanya penuhnya itu oleh kelompok orang gitu, kelompok orang di Bandung yang mau bepergian lebih ke piknik atau lebih ke tujuannya ke tempat wisata gitu. Benar juga ya, balik ke tengah kota ke alun-alun kemana gitu Iya, ya. Iya, benar. Sama ini bu, mana itu kita tuh iseng hitung di apa, peta darat Ya. jumlah bis, jadi kita hitung manual ada berapa nih. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 rute ya, 8 rute. Kami hitung-hitung tuh ada sekitar 118 bis, masing-masing beda-beda tuh, ada yang cuma 3 bis satu rutenya, 8 bis 17 19 gitu. Nah menurut ibu ini pembagian rutenya, pembagian jumlah bisnya, armadanya itu karena masalah tata kelola, jadi alasan politis, atau masalah biaya? Pingin nama lebih sih sebenarnya, tapi ya adanya segini. Nah menurut ibu gimana? Kalau kata saya dari lebih ke kebijakan ya. Kebijakan itu politik ya. Kebijakan atau regulasi dari Pemdanya. Nah, sebetulnya kalau bisa banyak ya mereka juga banyak. Cuman kalau banyak tapi penumpangnya sedikit malah habis di biaya ini, biaya apa? Transportasinya ya, biaya maintenance atau apa. Nah, jadi mereka lebih ke ya tepat kalau bisa segitu tapi bisa balik modal, bisa menguntungkan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kayaknya lebih ke kebijakan ya, regulasi pemerintah aja. Kalau misalnya bisa banyak mah harusnya banyak sih. Ya kan? Kan Betul. namanya juga buat masyarakat. Cuma kenapa segitu ya itu kebijakan. Mungkin itu tadi yang apa biayanya murah gitu ya. Terus kemudian di saat-saat tertentu itu kan kosong ya sebenarnya. Cuman saat-saat pas berangkat kerja atau berangkat sekolah dan pulang kerja dan pulang sekolah. Kalau tiap hari. Nah, setengah-tengahnya kan kosong. Nah, kemudian yang penuh lagi adalah pas weekend gitu. Gitu. Tapi Gitu ini aja. bener sih bu, kayak saya jadi ingat juga nih ngomong mengenai kagar kebijakan gitu ya. Saya baca kalau transportasi publik itu kalau ngomongin biaya itu ada dua katanya. Ada biaya kapital di depan sama ada biaya operasional. Nah pemerintah atau politisi itu supaya sama biaya di depan karena itu pemotoran kita katanya. Iya, betul. Nah sedangkan jantungnya transportasi publik itu di operasionalnya. Ini yang seringkali itu diabaikan lah, padahal dia paling masifnya karena dia yang berkelanjutan atau enggaknya segala macam. Mungkin itu yang ibu tadi singgung kali ya, kenapa ada kebijakan ya karena dia nggak suka ngelihat uangnya keluar untuk hal yang nggak tampil gitu ya, nggak tampak gitu. Jadi akhirnya ya kenapa ditambahin. Saya jadi ingat gara-gara itu. Oke bu, nah sekarang kita coba pindah ke topik yang mengenai inklusivitas. Jadi kami itu kemarin itu coba juga jadi ini apa, memerankan difabel. Jadi yang misalnya kakinya patah. Nah cuman kami nggak bisa meranin naiknya karena naiknya udah pasti susah. Karena dia kan pintunya cuma segitu, tidak perlu naik juga. Jadi kalau dia pakai kursi roda nggak mungkin naik kayak kira-kira. Walaupun pakai crux pun susah gitu. Nah jadi kita akhirnya cuman pas di bisnya doang. Nah terus pengalamannya itu adalah kursinya itu dia berdiri. Jadi ketika dia mau duduk dia perlu diturunin dulu ke bawah. Nggak otomatis ya. Nggak otomatis. Nah terus pertanyaannya adalah dari perspektif ibu nih, seberapa besar sih tantangan inklusivitas
transportasi publik di Kota Bandung hari ini? Dan saya juga udah survei ya, bisa ditampilin juga ya. Bisa banget Bu. Baik, dalam slide ini kita membahas mengenai tantangan inklusivitas pada MJT. Yang pertama itu, MJT harus ramah disable atau disabilitas, seperti pengguna dengan kaki atau gerak kaki yang terbatas, lansia, ibu hamil, serta orang yang mengalami cedera. Tantangannya ada kursi lipat yang masih manual, tidak ergonomis, celah halte bus yang buruk, ramp yang buruk, bus yang berhenti sembarangan, layout halte yang sempit, serta spot kursi prioritas yang jauh dari pintu keluar, dan juga ada pegangan di bus yang terlalu tinggi. Perbaikannya dapat melalui perbaikan infrastruktur, training, serta mindset. Disable, ramah ibu hamil atau ramah orang cedera gitu. Iya, kalaupun mau jalan-jalan, kalau mau bawa orang tua yang udah lansia susah juga ya. Iya, Gimana cara bawanya nih? Akhirnya ya paling mobil lagi. lagi. Ada sih itu untuk spot sendiri kan, di MJT itu ada spot untuk yang prioritas ya. Tapi ada beberapa yang spotnya itu dia jauh dari pintu masuk. keluar, Pintu. jadi kurang itu. Tapi ada beberapa yang dekat, beberapa lagi mungkin harus dipertimbangkan untuk dekat aja dengan pintu keluar masuk supaya pas masuk langsung duduk gitu ya. Ada juga yang agak jauh nih, pas lagi masuk tuh jalan dulu ke sana gitu ya. Gitu kira-kira gitu. Berarti tantangannya masih besar banget berarti ya. Lumayan ya. Tapi ini saya nggak bilang umum ya, beberapa aja. Tapi ada juga di MJT itu yang pintu masuk itu langsung ke mana? Langsung ke spot yang prioritas. Tapi ada juga kalau kayak kereta gitu ya, mau masuk ke kereta itu spotnya agak jauh tuh. Jadi pas masuk itu jalan dulu gitu. Kira-kira. Tapi kalau MJT hari ini kan Damri itu udah nggak ada, udah jarang banget gitu. Jarang. Kalau nggak salah tahun 2021 ya dia ditutup 8 rute itu ya, karena COVID. Itu ngelihatnya itu kan katanya sih, kalau saya lihat Damri itu gagal dari dua hal, karena dia harganya nggak disubsidi. Jadi kan terlalu mahal, 12.000 segala macam. Terus akhirnya penumpang yang nggak ada pun udah ditutup juga. Nah itu Damri terus dipindah ke MJT juga. MJT pun sekarang ternyata untuk masalah inklusivitas pun masih kurang ternyata ya. Nah kita ingin tahu kira-kira Damri ini apakah dia masih beroperasional dengan baik, atau ini cuma sisanya doang yang penting jalan aja gitu, yang sekarang ada gitu. Sebenarnya kebutuhan masyarakat banyak ya. Jadi ada juga tuh Mas yang rute-rutenya itu tidak dilalui oleh MJT sama BRT. Jadi itu masih dibutuhkan khususnya untuk lintas wilayah ya. Lintas wilayah itu Damri dibutuhkan gitu ya, lintas wilayah, sehingga orang masih banyak pakai Damri. Cuman fasilitas di dalamnya ya yang mulai dari kursi, tidak ada AC dan gitu-gitu juga tidak nyaman, sehingga orang ya kalau bisa pakai MJT ya pakai MJT atau BRT dibanding pakai Damri gitu. Tapi tetap ada sih, kayak angkot juga kan, angkot sekarang ya meskipun sedikit tapi pengguna masih ada. Jadi ada ininya, ada segmen penggunanya, dia dari banyaknya tuh dari mana ke mananya tuh ada. Tapi kalau yang di kota angkot itu sudah jarang lewat, tetapi di daerah-daerah yang kabupaten gitu ya, atau di kota tapi yang ke pusat pembelanjaan seperti pasar itu angkot masih lewat deh, masih banyak penggunanya juga masih banyak. Berarti kalau saya pikir-pikir ini, kalau kita ngomongin inklusivitas ya, ini kan tanda kutip kalau dibilang tersier ya, tanda kutip tersier dalam artian itu butuh penanganan lebih gitu. Jadi kalau saya lihat tuh transisinya itu Damri dia nggak nyaman, nggak ada AC, kondisi segala macam. Terus baru transisi kepada MJT untuk nyaman kepada orang-orang yang tidak difabel. Baru mungkin habis itu kali ya kita akan lebih jadi ramah kepada difabel gitu. Karena kalau yang nggak difabelnya pun masih belum ramah, ya gimana cara bisa ramah yang difabel gitu ya maksudnya. Mungkin ke depannya kali ya, MJT sekarang masih ya ke kita yang nggak difabel, yang ke depannya akan ya jadi bisa ke saya dengar juga. itu ada branding ya sekarang, jadi yang BRT itu Mas akan rebranding menjadi MJT. Jadi nanti MJT itu kan dikelola, kalau MJT kan dikelola
Pemda Jabar kan. Pemprov ya? Pemprov Jabar kan. Jadi bisa lintas wilayah, otoritinya juga bisa antar wilayah juga. Nah, cuman kapan itu mulai diimplementasikan? Karena gembor-gembornya dari Januari 2025 kan, itu rebranding. Kemudian nanti sebagian angkot sebagai feeder gitu. Itu kan udah bagus ya konsepnya. Betul. Cuman apakah sudah diimplementasikan tapi hanya daerah tertentu? Nah, itu kita masih menunggu. Tapi itu eh, BRT jadi MJT atau MJT jadi BRT? Nah itu Kita bingung ya? Nggak tahu. bilangnya sih brandingnya BRT jadi MJT, tapi Oh. mungkin MJT yang memiliki jalur khusus ya, karena yang punya Oh. jalur khusus hanya BRT. Betul. Kalau MJT kan enggak. Nah, kita berharap sih MJT yang punya jalur khusus. Karena Kalau BRT kan lokal ya. Mhm. Kalau MJT itu dia di Pemprov Jabar, jadi bisa lintas wilayah. Sebenarnya bisa lebih berguna buat masyarakat dimanapun gitu di Jawa Barat. Gue sih baru tahu, jadi kalau BRT itu emang buat lokal. Masih terpusat di kawasan Bandung Raya, Oh. sedangkan kalau yang MJT itu sudah ke antar wilayah. Oh, makanya itu berharap MJT-nya jadi BRT. Iya, supaya- makanya rebrandingnya BRT ke MJT, tapi harapan kita semua MJT yang punya jalur khusus ya, bukan MJT yang ikutan macet di jalan raya gitu. Oke, sama ini Bu. Tadi kan nyentuh yang masalah 2000 itu kan dia belum menarik komuter baru gitu segala macam gitu. Nah, apakah itu masalah di sosialisasinya atau apa tuh? Apakah itu cuma kayak biar ada aja deh programnya gitu? Atau gimana sebenarnya? 2000 sebenarnya untuk sebagai pelajar dan mahasiswa ya, contohnya keluarga saya juga pengguna. Karena dia masih mahasiswa itu sangat bermanfaat ya. Jadi uang 2000 itu menarik ya. Cuman yang tadi saya sampaikan tidak tepat waktunya itu loh. Jadi kalau misalnya naik bis masih lama juga, ya udah mending naik motor gitu. Jadi kalau keburu-buru atau nggak mau kena macet karena tahu sekarang jam macet, dia cenderung, anak saya itu cenderung pakai motor atau kendaraan pribadi. Tetapi kalau waktunya masih pagi gitu, jam 6 ya udah naik bis gitu. Kan toh murah gitu. Tapi emang nyaman naik bis ya? Iya, nyaman dong. MJT sama BRT nyaman. Aduh, nafsu nih Bu. Tadi itu Ibu udah nyentuh sebenarnya. Cuman kita tinggali lebih dalam. Ibu kan mengenai sistem informasi kota cerdas. Cerdas ini kan bisa dibilang iya jargon, ya juga jargon kan. Tapi yang cerdas segala macam bla 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 bla. Tapi apapun yang dia itu canggih pasti butuh ada basisnya. Nah, jadi menurut Ibu Kota Bandung ini apakah sudah siap cerdas atau lebih baik fondasinya dulu dibenerin atau jangan-jangan bareng-barengan aja udah. Nah, kata Ibu gimana sebagai di bidangnya gitu? Sebelumnya saya ingin menampilkan dulu aplikasi cerdas ya yang ada di Kota Bandung. Baik, dalam slide ini kita membicarakan tentang Smart Public Transportation System, yaitu Bandung Intelligent Transportation System atau ITS. Yang pertama itu ada TCS atau Area Traffic Control System, yang dimana fungsinya adalah untuk memanage lalu lintas seperti lampu, sensor, serta CCTV, dan juga pengumpulan serta pemrosesan data real time. Yang kedua itu ada Bandung Smart Passenger pada tahun 2019 yang berupa sebuah layanan bus umum, pelacakan rute, waktu kedatangan, serta monitor armada bus. Yang ketiga itu ada data analitik, pemrosesan data, histori dan real time untuk prediksi arus kendaraan, kemacetan, serta manajemen trafik. Tujuannya yaitu adalah untuk menurunkan kemacetan jalan, optimalkan kontrol lalu lintas, serta kenyamanan dan keamanan pengguna seperti waktu tunggu yang menjadi lebih sedikit, teratur, serta informasi yang tertera menjadi lebih baik. Juga karena toh dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di sisi lain sistem authority atau sistem regulasi dan operator untuk berbagai kendaraan umum ini juga diperbaiki, jadi bareng aja gitu. Tapi berarti sepertinya smartnya ini itu dipakai kepada hal-hal yang memang udah cukup ada basisnya berarti ya? Ya, sebenarnya udah, bahkan yang ATCS itu katanya tahun 2009 ya, betul nggak? Nanti saya baca-baca lagi ya. Dan sampai sekarang masih. Yang Bandung Smart Passenger 2019 dan sampai sekarang masih ya. Tentu maintenance terus ya.
Dan dipakai juga oleh masyarakat. Contohnya anak saya juga pakai gitu. Saya jadi penasaran sama istilah smart ini gitu, kayak dia dipakai cerdas, itu dikatakan cerdas itu tujuannya tuh apa sih sebenarnya? Apakah aplikasi atau apa sih dikatakan cerdas itu? Jadi yang disebut dengan cerdas itu, kalau kita kembali ke konsep smart city, cerdas itu adalah pemanfaatan teknologi informasi ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kota, ya, sehingga memudahkan pekerjaan sehari-hari masyarakat kota itu pada saat dia bekerja atau berpergian gitu. Oh, oke. Kalau tantangan sekarang, hal-hal yang masih belum bisa nih dismartkan terkait transportasi publik, itu apa? Contohnya kalau misalnya kita pengen tahu ya, misalnya jalan mana yang macet atau yang padat, tapi itu kan sudah ada Waze sama Google Maps ya. Itu kalau orang yang rajin ya. Yang nggak rajin itu kan notifikasinya dari mana? Lagi nyetir nih. Tiba-tiba 5 kilo di depan ada kecelakaan. Itu siapa yang ngasih tahu? Kalau rajin bentar-bentar buka Google Map, aman. Yang nggak aman, yang nggak rajin buka Google Map, harus ada notifikasi itu. Nah, aplikasi-aplikasi kayak gitu, yang aplikasi yang pelaporan atau notifikasi seperti macet, bencana alam, kecelakaan, khususnya kecelakaan, karena yang menyebabkan macet itu adalah kecelakaan. Kalau bisa kita menghindari ya kan? Betul. 5 kilo di depan ada kecelakaan. Siapa yang ngasih tahu gitu? Nah, itu Mas. Bener juga ya. Siapa yang ngasih tahu? Kalau ada kok di aplikasi X, ada di aplikasi Tribun Jabar. Iya, kalau lagi akses handphone. Yang enggak gimana? Harus ada notifikasinya. Nah, mungkin notifikasinya benar ya, notifikasinya tetap sih ke mobile phone kita, tapi bentuknya mungkin bunyi atau getar atau apa, sehingga kita aware, harus dibuka nih HP-nya karena ada notifikasi gitu. Nah, yang paling banyak menyebabkan macet sehingga orang itu terhambat ya dari bepergian dari satu tempat lain adalah bencana alam seperti banjir, terus atau pohon tiba-tiba tumbang, atau kecelakaan nih, banyak kecelakaannya. Nah, itu Mas, tiba-tiba kita terjebak aja dalam kemacetan padahal lagi terburu-buru. Wah, itu sering banget kita kayak gitu, sering banget. Nggak ada yang ngasih tahu gitu bahwa 5 kilo itu ada pohon tumbang, bahwa di sana itu 10 kilo lagi itu ada banjir, 2 kilo belok kanan itu ada kecelakaan gitu. Jadi kita butuh tuh notifikasi kayak gitu. Itu harusnya ada tuh ya, ya nggak harus pemerintah, bisa juga dari kita sendiri yang membangun. Jadi dari kita, dari warga untuk warga bisa gitu ya, seperti itu. Jadi nanti engagement warga terhadap aplikasi atau kepada warga lainnya itu tinggi. Jadi saya keinginan untuk memberitahu gitu, keinginan untuk apa gitu. Dan itu warga itu harus dikasih reward juga ya, kalau dia saya rajin nih ngasih tahu, ya ada rewardnya dong, harus ada gitu ya. Iya, benar. Karena kan dia empati tinggi, kemudian dia juga punya kepedulian yang tinggi juga. Saya jadi ingat sesuatu mengenai ibu tadi berbicara gak ada yang ngasih tahu gitu. Saya jadi ingat sama konsep kalkulus. Jadi konsepnya itu kan, dia kenapa dia ada itu karena obsesi ingin tahu berapa sih kecepatannya sekarang. Iya kan? Saya jadi ingat ternyata emang untuk smart ini pun obsesinya itu ada di pingin tahunya sekarang gitu, karena butuhnya sekarang. Macetnya di sana, pingin tahunya sekarang dong, masa tahunya pas sudah macet. Tahunya pas lagi kejebak, ternyata ada kecelakaan, udah kejebak nih macet gitu. Bener ya. Jadi obsesinya bagaimana caranya kita bisa tahu sekarang atas hal yang telah terjadi atau sedang terjadi di tempat lain gitu. Betul. Supaya dimana kita itu dekat, misalnya areanya 5 kilo atau area 10 kilo. Kalau sayanya lagi di rumah rebahan, nggak penting tuh notifikasi itu. Tidak saya butuhkan. Tapi kalau saya lagi di jalan di area yang 5 kilo atau area 10 kilo dari kejadian, tolong ada yang ngasih tahu gitu. Wah, gimana caranya? Benar. Itu ide utama dari smart. Dari kacamata saya nanti tiba-tiba ting ada notifikasi gitu. Kalau yang canggih-canggih yang Iron Man ya. Tapi nanti kalau notifikasi kecelakaan gitu. Sibuk baca ya. Sibuk baca. Tapi Bu, ini bener banget ya, kayak tantangannya berarti tantangannya
gimana caranya bisa ngasih tahu informasi yang relevan kepada orang sekitar mengenai keadaan sekitarnya gitu, yang lagi di jalan ya khususnya. lagi di jalan. Tapi saya mikir juga, Bu, Mhm. kalau yang kita pakai cara sekarang nih, pakai aplikasi terus aplikasi, ntar masa saya buka hapusnya aplikasi semua. Oh ya. Iya kan? Nah, itu gimana tuh? Nah, gimana tuh? Gimana Sebagai orang yang hobi database, nah gimana nih, Bu? Kayaknya sih harus ada satu aplikasi yang itu yang saya bilang itu satu aplikasi tapi dia juga itu rute bus, itu juga sekaligus apa notifikasi aplikasi untuk pelaporan, aplikasi yang memberikan notifikasi gitu. Sebenarnya aplikasinya aplikasi warga aja gitu. Pakainya satu tapi banyak fungsi. Jadi jangan aplikasi bis harus download satu, aplikasi untuk lapor harus download lagi satu, aplikasi untuk mendapatkan notifikasi harus download satu. Enggak sih ya, harusnya sih satu aja tapi bisa berbagai gitu ya. Berarti kayaknya masa depan itu super app kayaknya, Bu, ya? Masa depannya Ya, butuhnya super app gitu. iyalah. Biar Penting lah. cuma satu buka udah selesai dapat semua gitu ya. Kalau misalnya cuaca buruk aja ya, kalau orang di luar negeri gitu, cuaca buruk nih, kita kan harus tahu ini ke depannya itu ya, sekarang lagi hujan, ke depannya 2 menit lagi atau 5 menit lagi hujan besar nggak? Itu kan penting ya, Iya, untuk orang yang menggunakan public transportation. betul, betul. Yang pakai mobil mungkin nggak ini. Nah, yang gitu-gitu tuh juga di kita sudah ada aplikasinya kalau kita googling di Google Play Store ya, di Play Store ada. Cuma mungkin kurang populer atau saya kurang tahu ya, penggunanya kurang banyak atau memang gimana tuh, atau tidak dikelola atau harusnya dikelola oleh satu institusi gitu ya, sehingga masyarakat aware ada aplikasi itu gitu. Kalau saya ambil contoh saya pribadi aja misalnya, saya tadi udah bicara mengenai beberapa aplikasi. Biasa tahu dong aplikasi itu sekarang. Cuman habis ini tetap saya nggak install juga gitu. Nah, ini jadi pertanyaan kan. Sepertinya mungkin jawabannya adalah karena orang-orang tuh nggak ngerasa itu relevan. Jadi misalnya kayak, iya oke, bagus tahu ada ini, tapi ya terus kenapa? Kayak gitu Bu Itu jawabannya. kepeduliannya kurang. Nah, Jadi harusnya sebagai ini ya, konsep smart city itu ada smart living, smart people, itu tuh kita kepeduliannya justru harus lebih di ini. Orang-orang yang smart di Kota Bandung itu yang mendukung konsep smart living atau smart people, itu kepeduliannya harus tinggi. betul. Ya, contohnya sampah. Iya. Itu kan sampah itu kalau kita pilah-pilah nggak ada yang ngasih reward kalau kita bisa memilah. Kalau kita buang sampahnya juga sembarangan atau bukan sembarangan, nggak dipilah nih, jubruk aja dan nggak ada juga ngasih sanksi, itu betul-betul kepedulian diri aja. Jadi Iya. kembali lagi, jadi kalau dari konsep smart city itu people di dalamnya itu atau warga di dalamnya itu adalah orang yang memang pedulinya tinggi. Bener juga ya, saya ingat juga nih, berarti emang gimana caranya supaya kita tuh jadi peduli ya, si warga masyarakat ini. Dan saya jadi ingat nih, kayak Bu tadi bilang mengenai umpan balik, mengenai timbal balik segala macamnya. Kalau nggak ada hadiah, orang bakal mikir, ya buat apa saya aktif? Buat apa saya peduli juga? Karena kalau saya peduli, aktif, proaktif, gini, nggak ada umpan balik, nggak ada yang ngomong, nggak ada respon, jadinya kan males juga Bu ya. Udah. Berarti kejawab tuh berarti Bu, jawabannya karena kalau saya aktif nggak ada respon. betul ya, Kayak gitu Bu ya. bisa jadi. Berarti ini holistik banget ya, biar dia bisa berjalan dengan baik ya transportasi publiknya ya. Selain smart system ya, itu butuh ada timbal balik yang dia sehat antara yang pengelolanya, juga antara dengan yang berpartisipasinya gitu sebagai warganya segala macamnya. Kalau itu nggak ada, yang ada adalah kayak sekarang saya ya, kayak buat apa saya Buat gini apa? gitu. Iya, terus apa dampaknya? Terus Iya. apa? Nah, Ya kan yang macet orang lain. Kita kan gitu ya. Jadi engagement itu tinggi. Kalau kota yang berkonsep smart city itu citizen itu engagementnya tinggi terhadap kondisi di kota itu ya, atau setidaknya di lingkungan dia lah. Engagement itu keterlibatan. Jadi yang orang yang mau terlibat itu hanya orang yang mungkin empatinya tinggi, terus kepeduliannya tinggi gitu ya. Yang disebut tinggi itu jangan tinggi banget, bukan, kita tidak berharap dia terlalu masuk ke dalam kehidupan kita, enggak ya, tapi setidaknya untuk hal-hal yang umum atau urgent mereka mau berpartisipasi gitu ya, kira-kira seperti itu. ya betul. Oke, sekarang kita lompat lagi Bu, mengenai ke perbiartian. Nah, jadi si BRT ini kan dia pengennya kita ada jalur khusus. Cuma kalau di Bandung, kira-kira dulu, kalau di Bandung jalur khususnya
terbatas banget kan pasti kan. Iya. Karena dia gak kayak Jakarta lah yang Hmm. agak lebih luas Hmm. jalannya segala macam gitu. Pertanyaan keduanya adalah, oke lah di beberapa tempat ada jalur khususnya, Hmm. tapi haltenya gimana? Ya itu. Jadi Nah, bukan cuman betul Mas, bukan cuman jalur khusus, tapi ada halte nah, juga. Dan haltenya juga harus yang apa bisa menampung ya. Misalkan banyak orang yang nunggu ya berarti diperkirakan jangan terlalu kecil haltenya gitu ya. Terus kemudian juga nyaman, ada tempat duduk kalau untuk orang-orang yang sudah tua gitu. Jadi jangan kosong aja orang berdiri doang gitu ya. Tapi ada tempat duduknya juga gitu. Boleh juga kalau pakai AC dan CCTV. tempat tertutup gitu ya, Heeh, buka pintu masuk, waduh itu heeh. Jakarta juga gitu Jakarta. Aduh, aduh. Eh, tapi Bu, kalau BRT ini sebagai solusi itu jarak tempuh, biar dia lebih cepat segala macam. Kata Ibu di Bandung, realistis nggak? Dalam artian, apakah itu tetap akan menjadi solusi untuk biar dia waktu lebih efisien, atau cuma kayak tambal ban aja, nambal doang gitu. Jadi sebenarnya bukan solusi, cuma kayak nambal doang, yang penting ada aja gitu. Kata Ibu gitu. Saya kebetulan udah survei juga. Mhm. Pengguna jalan di Bandung itu udah tinggi banget. Dalam slide ini, kita akan membahas mengenai moda transportasi umum versus pribadi di kota Bandung. Dan juga kita akan mengetahui sebenarnya betapa banyaknya orang yang menggunakan jalan di kota Bandung. Kita mempunyai grafik di sini yang menunjukkan pertumbuhan jumlah kendaraan umum dengan pribadi. Bisa dilihat, di tahun 2018 sendiri, jumlah pengguna jalan dengan menggunakan transportasi pribadi itu ada di angka 1,7 juta. Dan yang paling baru, di tahun 2022 itu ada di angka 1,5 juta. Sedangkan angka penggunaan transportasi umum di tahun 2018 hanya 15.000. Dan pada tahun 2022 itu hanya 11.000. Ini menunjukkan bahwa ada rasio yang sangat besar terhadap penggunaan transportasi umum versus pribadi. Yang dimana jika kita hitung menggunakan rumus sebagai berikut, kita akan mendapatkan rasio di angka 1.345 kendaraan per kilometer jalan. Jadi dalam grafik ini kita dapat mengetahui dua hal. Yang pertama itu adalah betapa banyaknya pengguna jalan di kota Bandung, dan yang kedua adalah betapa besarnya rasio penggunaan transportasi umum versus pribadi di kota Bandung. Tahu ini hari saat ini nih, itu Ibu eh, apakah ada apa aja nih proyek-proyek yang berjalan mengenai transportasi publik? Apakah cuma BRT doang, transfer ke MJT, atau ada hal yang lainnya juga? Oh, saya dengar di tahun 2025 ini Pak Farhan, Wali Kota Bandung itu Muhammad Farhan ya? Ya, saya Betul kurang nggak? tahu. Saya kurang tahu. Betul nggak? Farhan ya? Ya. Jadi Pak Farhan ini katanya mau mengubah angkot seperti ojol. Hmm. Jadi angkot itu yang bisa menampung banyak orang. Saya nggak tahu ya nanti tempat duduknya apakah tetap 257 atau dibikin enak gitu ya. Kalau angkot bayangan kita kan 257 gitu ya. Mhm. Itu tuh katanya nanti bisa dipesan menggunakan aplikasi, terus nanti sesuai titik apa pemesan nanti, kemudian nanti ada harga dan lain-lain. Nah, itu katanya itu di 2025 bulan apa ya? Mei ya? April atau Mei gitu. Saya Hmm. dengar Pak Wali Kota menyampaikan seperti itu. Gitu. Jadi kalau memang itu saya kurang tahu apakah itu hasil survei beliau, apakah karena ojol-ojol sekarang itu yang mobil ya, mobil dan Mhm. motor itu tidak bisa apa dipakai oleh masyarakat yang menengah ke bawah sehingga angkot harus bisa juga dipesan melalui aplikasi atau bagaimana gitu ya. Itu saya rasa sih karena angkot itu lebih murah dan Mhm. satu angkot itu bisa banyak dibandingkan kendaraan ya. Mhm. Kendaraan ojol itu kan maksimal hanya 4 ya. Mhm. Sedangkan kita pergi banyakan nih. Jadi itu bisa dipakai oleh orang-orang yang mau berpergian banyakan dan pengen murah itu bisa seperti itu. Berarti Bisa. namanya nyarter online gitu ya? Ya, angkotnya smart angkot Oh, disebutnya smart angkot oleh Pak Wali Kota. oh, Ya, oke. namanya smart angkot. Nah, apakah sudah diimplementasikan? Belum ya. Mhm. Jadi itu baru rencana di April 2025. Oh, oke, 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 oke. Berarti kalau kalau smart angkot itu akan mengambil dari wacana, tuh mengambil dari angkot yang udah ada, atau dia buat
baru gitu. Jadi angkotnya itu nanti akan dibikin smart. Jadi angkot yang ada Oh, kok tak ada. dia nanti akan tambahin GPS, kemudian ada CCTV gitu ya. Itu tapi itu dananya tentu itu ya. Apakah nanti angkotnya jadi mahal atau gimana tuh ya? Karena angkot itu kan tetap harus ekonomis ya. Kalau mau mahal ya kita pakai taksi atau ojol ya, mobil yang kita pesan secara online. Kalau angkot harusnya tetap ekonomis ya. Semoga sih demikian ya. Meskipun sudah dipakai alat-alat IT yang smart ke dalam angkotnya yang ada ya, tidak membuat yang baru, itu tetap harganya bisa ekonomis ya. Harapannya begitu. Tapi kalau dipikir-pikir mengenai angkot nih, dia kan dari koperasi swasta. Udah gitu dengan realita lapangan bahwa angkot ini dia kejar setoran lah, apalah segala macam. Itu kalau dibuat smart, siapa yang danainnya? Itu siapa yang punya otoritasnya kira-kira? Dengar-dengar kalau Pak Wali Kota bilangnya untuk yang driver smart angkot itu malah mau digaji katanya. Oh, digaji. Jadi ada penghasilan sendiri di luar yang itu ya. Gitu. Jadi ada penghasilan sendiri. Nah, itu kurang tahu ya. Apakah gajinya reguler dan besarannya seperti apa saya juga kurang tahu, tapi ada perbaikan dalam pendapatan driver yang nanti angkotnya dibikin sebagai smart angkot gitu. Sini Bu, masih terkait bis juga. Cuma karena mepet dikit ke kereta. Kereta di Bandung itu kan dia nyambung sama bis ya, ada bisnya gitu. Parang juga ada segala macam. Nah, kalau ada BRT, apakah semua yang udah nyangkut ke si kereta ini bakal jadi BRT juga? Terus sisa armadanya itu bakal dialihin ke stasiun yang lain biar ada bisnya juga segala macam? Atau kayak gini aja kayak sekarang, nggak ada bedanya dengan MJT sekarang lu jadi BRT selesai gitu? Sebaiknya sih BRT atau MJT ya, nanti kalau benar BRT akan di branding menjadi MJT, itu bis transportasi publik itu harusnya mendekat ke kereta ya, stasiun kereta. Kalau di Bandung tuh ada stasiun Bandung, stasiun Ciroyom, stasiun Lewi Panjang, Ciamis ya kalau lintas itu. Sebaiknya dia mendekat ke situ. Jadi orang yang turun dari kereta itu bisa langsung menggunakan bis. Nah, sekarang kan nggak demikian. Betul. Sebaliknya orang yang mau ke kereta juga bisa pakai bis karena pool terakhirnya N-nya di stasiun. Sehingga kita itu dari sini, dari end to end itu menggunakan transportasi publik gitu. Ya kan? Betul. Tapi kalaupun misalnya nggak ada nih bis yang mendekat ke stasiun, oke lah, tapi ada feeder lah. Yang katanya angkot itu sebagian akan dijadikan feeder, oke lah gitu kan. Feeder dari halte bis ke stasiun kereta Bandung, Ciroyom, Padalarang sama Cimahi ya. Mudah-mudahan gitu ya. Itu masih harapan Bu Jadi itu saya dengar tapi implementasinya mungkin belum atau memang sudah itu. Jadi belum dicek lagi Mas. Barangkali kita nanti habis ini cek lagi deh gitu ya, di media massa seperti apa nih, sudah sampai mana nih gitu. Berarti kalau Ibu dengar berarti emang udah jadi perbincangan berarti ya? Udah sejak 2024 akhir dan ada yang Januari 2025 bahkan. Nah, itu kan harusnya kalau gitu harusnya sekarang udah ada dong ya implementasinya sejauh apa gitu. Nah, itu kan kita belum tahu gitu. Itu kan ada di media massa pas pergantian pimpinan, itu kan mereka langsung saya akan membuat Bandung seperti itu kan banyak. Nah, itu kan janji-janji itu kita pengen tahu ya realisasinya seperti apa gitu. Kalau janji mah Bu, kita bingung. Wah, ini kita udah bahas banyak hal banget Bu. Jadi mengenai kalau saya rangkum dikit Bu ya, berarti selain dari bisnya kita harapkan memang dekat dengan stasiun-stasiun, jadi bukan cuma yang udah ada doang tapi semua stasiun, biar dia satu pintu lah ya, ngalir segala macam. Juga angkot jadi feeder juga, dan emang udah ada wacana juga kan smart angkot sekarang oleh Pak Wali Kota. Nah sekarang kita pingin lari ke sistem monetisasinya. Ini mah ide-ide mahasiswa aja Bu, aku udah nggak serius. Gimana kalau kita buat berlangganan? Jadi misalnya kayak di luar negeri kan dia ada berlangganannya tuh, per bulannya sekian. Jadi kalau naik sekali bakal mahal. Tapi kalau dibuatnya per bulan bakal murah. Misalnya kayak 100.000 per bulan, itu bisa naik MJT, bisa naik angkot, bisa naik apa gitu. Kereta. Ingin banget ya. Semua dijabarin. Nah, menurut Ibu itu ide yang terlalu akal-akalan atau sebenarnya ada benar juga ide itu Kalau gitu? saya itu daya tarik tinggi, beneran.
100.000 tapi bisa naik berbagai transportasi publik selama 1 bulan. Oh, aku mau banget, Ibu mau banget. mau banget. Bisa naik bis dari mana ke mana, kereta dari mana ke mana, selama masih di stasiun-stasiun Bandung ya. Iya, iya. Kita ngomongin Bandung dulu ya. Mhm. Itu saya mau banget kalau memang seperti itu. Dan saya rasa masyarakat juga sama, yang lain juga sama. Mhm. Karena sekarang itu khususnya masyarakat menengah ke bawah ya, Mhm. ekonomis itu masih tetap ya, meskipun nomor satu, ada yang nomor 2, ada yang nomor 1, tapi tetap ya ekonomis itu sebagai pertimbangan, ya, pertimbangan. Jadi kalau naik motor bensinnya sebulan 200.000, tapi ini menggunakan berbagai moda transportasi umum 100.000, oh ambil yang 100.000 gitu. Bener. Itu pasti kalau saya bayangin itu akhir pekan, wah full banget pasti ya. Full banget, Full Mas. banget. Itu pasti kita memanfaatkan banget. Nggak pengen pergi juga jadi dipergi-pergiin ya demi memanfaatkan yang 100.000 tadi. Bener banget tuh. Kapan lagi coba jalan-jalan doang duduk gitu Iya. kan, nikmatin kota gitu 100.000, nggak berat lagi. Wah keren banget sih, kayak kebayang juga saya. Daripada naik motor segala macam kan, ngapain kan? Kalau naik motor harus nyetir, terjebak macet gitu kan. Kalau itu kan tinggal duduk ya. Kalau meskipun 1 minggu itu kita tidak memperhitungkan waktu lah. Yang penting kita pergi kan dari sini ke Pasar Baru misalnya gitu ya. Yang penting pergilah gitu ya sama keluarga gitu. Dan emang kalau kayak bis gitu, memang kelebihannya adalah kamu tuh bisa duduk dan dia bisa Nyaman, ngelakuin kan? hal lain lah gitu. Dia bisa mikir, dia bisa baca, dia bisa Bisa main tidur. bisa tidur, betul. Kalau kita naik motor kan, ya cepet sih, tapi capek Kita kan banget. ngendarain ya. Iya, Ngendarain tuh mikir loh. mikir betul. Belok kiri belok kanannya Betul. bener. Kalau ada drama-drama sedikit kan Iya. gitu kan. Bener. Apalagi kalau mobil, aduh capeknya ya Allah kalau mobil macetnya kesana Macetnya. kemari gitu. Nggak sanggup sih kalau saya Iya. sih. Nah itu sebenarnya itu udah mimpi banyak orang ya, termasuk saya juga ya. Semoga transportasi Kota Bandung itu diperbaiki lah gitu ya. Khususnya yang angkot, bis, kereta ya, transportasi umum lah, transportasi publik ya. Lebih menjangkau gitu ya. Terus jalur busnya lebih banyak gitu ya. Terus nilai ekonomisnya ada gitu ya. Jadi Gitu. boleh banget Bu, nanti kita coba Pak kampanyekan lah. Pak, berlangganan sebulan naik seluruh angkutan umum. Wah, Oh tuh. asik banget kalau gitu ya. Oke Bu, kita udah masuk segmen akhir Bu. Jadi dengan segala pembahasan kita tadi, kompleksitasnya, fragmentasinya, biayanya, terus mengenai tata kelolanya segala macam, Bu Ine sendiri itu optimis nggak sih sama transportasi publik di Kota Bandung? Terus dari mana Bu sumber keoptimisan itu? Jadi itu ada 2 hal ya. Optimis itu sesuatu hal yang kita tanam, tapi di dalam hati kita realitas tetap ada ya. Secara realitas melihat perekonomian di negara Indonesia, kondisi politik di Indonesia, itu kita seperti yang pesimis. Namun sebagai orang yang pemerhati smart city atau dosen di bidang smart city, itu tetap harus ditanamkan bahwa kita itu sebagai orang, sebagai warga yang ada di kota, konsep smart city harus ditanamkan ya. Ke orangnya dia smart people, ke kotanya dia smart city, ke transportasinya smart transportation. Itu adalah hal yang kita ajarkan di kelas sehari-hari. Jadi optimisme itu tetap ada, namun dalam hati mengingat kondisi ini memang seperti yang optimis. Jadi ada 2 itu, kalau saya pribadi ada 2 ini gitu ya. Jadi optimis boleh, tapi secara realitas masih gimana nih, pemerintah yang baru kan belum kelihatan juga ya, karena janji-janji yang disampaikan di awal Januari itu juga kita belum tahu seperti apa. Jadi masih menunggu ya. Semoga sih terlaksana ya. Yang tadi itu yang rebranding, kemudian ada smart angkot, kemudian beberapa angkot menjadi feeder, kemudian BRT itu mendekat ke stasiun. Itu kan sebenarnya pembicaraan yang sudah lama ya, tapi semoga tercapai. Kita tunggu aja gitu. Sebagai orang yang mengajarkan smart city ya, itu optimis harus terus ditanamkan, baik pada diri sendiri ataupun kepada mahasiswa yang saya ajar gitu. Namun kalau lagi merenung gitu ya, lagi diam gitu, itu kembali ke realita gitu. Jadi masih menunggu. Intinya gimana ya, berarti 50-50 ya kalau saya, 50-50 antara optimis dan pesimis tadi gitu. Berarti kalau gitu sumber optimis Ibu itu adalah karena
keyakinan bahwa bisa lebih baik gitu ya. Ya, Bisa lebih karena baik. betul. Oke. Dan sebenarnya lebih tuntutan nih, karena mengajar, terus mengajar sehari-hari, kemudian juga sebagai praktisi atau akademisi ya di bidang smart city, maka itu optimisme itu harus terus ditanamkan gitu. Baik Ibu, sekarang kita masuk ke pesan Ibu. Pesan Ibu pertama kepada mahasiswa Ibu dulu deh, D4 Sistem Informasi Kota Cerdas. Pesannya apa? Jadi sebagai orang yang misalnya di prodi Sistem Informasi Kota Cerdas ya, itu orang-orang di dalamnya itu dihimbau, dituntut lah ya untuk empatinya tinggi dan dia engagement kepada lingkungannya juga tinggi. Contohnya sampah, pemilahan sampah itu harus mau, meskipun tidak ada orang yang melihat, tidak ada reward dan sanksi, itu mulai itu kan dari diri sendiri. Kemudian kalau ada banjir dan lain-lain atau jalan kotor, jalannya rusak dan lain-lain, aplikasi untuk melapor sebenarnya udah banyak, tapi orang ketidakpeduliannya ada atau males atau belum install, itu sebetulnya tidak dihimbau seperti itu. Orang yang smart city itu orang yang kepedulian dan empatinya tinggi. Jadi saya harapkan semua mahasiswa ya, baik di prodi D4 SIKC maupun mahasiswa yang sekarang ada di sini itu mulai menimbulkan itu gitu ya, ada reward, ada sanksi, ada atau tidak ada reward dan sanksi, kepedulian itu harus ada, engagement itu kita harus peduli dengan lingkungan kita, teman kita, keluarga itu harus, rumah, RT RW itu harus gitu. Jadi jangan mikirin diri sendiri aja, oh putus cinta segala aja tentang diri sendiri, tapi empati, kepedulian kepada orang lainnya kurang, nah itu kurang baik ya. Jadi sebaiknya dibangun terus gitu, dijaga terus, dibangun terus. Dan Ibu kepada kami nih, anak-anak Ibu di D4 dan kami mahasiswa umum adalah supaya kita bisa lebih berempati, Bu, ya, lebih peduli sama-sama. Betul. Nah Ibu, kalau untuk pemerintah, di subnya, pemkotnya, pemprovnya, ada pesan apa? Ya karena tadi kita bicara tentang smart public transportation dan kita juga udah bahas ya tadi ya, kekurangannya adalah yang fragmented tadi ya Mas ya. Jadi bis anu dikelola oleh dishub, nanti bis yang ini dikelola oleh unit lain, itu kan otoritinya terpecah-pecah ya, sehingga masing-masing punya regulasi yang berbeda. Nah itu tidak menguntungkan buat masyarakat sebetulnya. Apa sih keuntungan buat masyarakat gitu. Nah sebaiknya itu ada authority yang lebih tinggi lagi, satu yang bisa bukan sebagai regulator aja. Sekarang ini pemerintah itu sebagai regulator aja, tapi operatornya diserahkan pada masing-masing. Nah, sebaiknya regulator dan operator itu juga diawasi atau dikelola bahkan oleh satu authority, yaitu pemerintah Kota Bandung. Baik Bu, saya izin untuk menutup podcast dengan beberapa kata-kata. Jadi transportasi publik itu bukan hanya mengenai infrastruktur, ini mengenai bagaimana manusia memanusiakan manusia. Jadi bagaimana masyarakat juga memaknai kehidupan warga-warganya. Ibu Dr. Ina Gardena Hussein, kami berterima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ya atas kesempatannya, atas kepercayaannya. Senang bisa diskusi di sesi Smart Talk hari ini. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.